Hai semuanya, sekarang kita bakal sama-sama belajar tentang usaha dan energi. Nah, apa sih usaha dan energi itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, di sini ada usaha dan energi. Kita bahas usaha dulu. Usaha kalau dalam fisika merupakan besarnya gaya dikali dengan perpindahan. Maksudnya itu gimana? Nah, usaha merupakan segala sesuatu yang kamu lakukan yang memberikan perpindahan atau perubahan. Contohnya kayak mendorong mobil, mengangkat beban, atau mendorong meja. Energi. Tanpa energi kamu tidak bisa melakukan usaha karena energilah yang membuat kamu melakukan pergerakan atau gaya. Nah, energi ini terbagi menjadi dua, ada energi potensial, contohnya itu buah yang jatuh dari pohonnya atau ketika kamu melempar bola, dan ada energi kinetik, contohnya itu mobil yang sedang melaju. Oke, tadi kan udah dibahas tuh tentang usaha dan energi. Sekarang kita masuk ke rumus dasar usaha dan energi. Tapi kita bahas yang usaha dulu. Rumus dasar usaha. Di sini usaha itu rumus dasarnya W sama dengan F dikali dengan S. Ini rumus dasarnya, atau kita bisa buatkan segitiga rumus di mana W-nya di atas dan F dan S-nya di bawah. Oke. Sebelum itu kita masuk dulu ke keterangannya. Keterangan. Di sini ada W. W di sini sama dengan usaha. Usaha itu satuannya apa? Satuannya joule. Joule. Lalu ada F. F di sini sama dengan gaya. Gaya. Satuannya apa? Satuan gaya yaitu Newton. Nah, lalu ada S. S di sini merupakan perpindahan, jarak perpindahan. Satuannya itu meter. Satuannya meter. Oke. Nah, sekarang kita bahas segitiga rumus ini. Sebenarnya segitiga rumus ini untuk apa? Untuk mempermudah kamu dalam mencari rumus dalam soalnya. Misalnya nih, yang ditanya itu W. W itu usaha. Yang ditanya dalam soal usahanya berapa. Nah, berarti rumusnya itu W sama dengan F dikali dengan S. Karena F dan S ini ada di bawah, berarti dia dikali. Nah, di sini F dikali S. Oke, nah. Tapi kalau yang ditanyanya F nih, berarti F sama dengan di atas ada W, di bawah ada S. Nah, berarti W per S. Artinya per itu adalah dibagi, berarti W per S. Oke. Begitu juga sama S-nya. S yang ditanya S nya berapa? S itu jaraknya berapa di soal. Nah, jadi S sama dengan W per F. S sama dengan W per F. Oke, di sini ya. Nah, biar lebih jelasnya lagi, yuk kita coba contoh soal. Di sini ada contoh soal. Kita tulis dulu soalnya. Misalnya ada sebuah meja didorong sejauh 10 meter deh. 10 meter. Nah, dengan menggunakan gaya sebesar 5 Newton, misalnya 5 Newton. Nah, berapakah usaha tersebut? Nah, berapakah usaha tersebut? Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu nih yang diketahuinya apa. Tulis dulu. Diketahui di soal, sebuah meja didorong sejauh 10 meter. Nah, 10 meter berarti apa nih? Sejauh ini berarti jarak perpindahannya yaitu 10 meter. Kita tulis di sini S-nya. S sama dengan 10 meter. Oke, sekarang dengan menggunakan gaya 5 Newton. Nah, gayanya 5 Newton. Gaya di sini 5 Newton. Gaya itu apa? Gaya itu F. F-nya sama dengan 5 Newton. 5 Newton. Oke. Lalu berapakah usaha tersebut? Nah, berarti yang ditanya itu usaha. Usahanya berapa? Usaha itu apa? Usaha itu W. Berarti yang ditanya W. Ditanya W sama dengan berapa? Oke. Sekarang kita jawab. Nah, kalau yang ditanyanya W gimana? Yang ditanya W. Berarti rumusnya F dikali S, karena dua-duanya di bawah. Kalau dua-duanya di bawah berarti dikali. W sama dengan F dikali S. Oke, kita masukin deh F nya berapa, kita samain warnanya. F nya 5 dikali S nya berapa,
S nya 10. Nih, ini F, ini S. 5 dikali 10 sama dengan berapa? Ayo, benar 50. Mantap. Nah, jangan lupa ditulis satuannya W. Satuannya apa? Ini yang ada dalam kurung. Satuannya joule. Berarti 50 joule. Nah, ini hasilnya. Oke. Atau misalnya nih, yang diketahui di sini kita ubah deh. Yang diketahui di sini W. W itu usahanya. Kita ubah dulu di sini W. W-nya sama dengan 50 joule. 50 joule. Oke. F-nya tetap deh 5 Newton. Nah, berarti yang ditanyanya di sini itu S. S-nya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Oke, untuk mencari S gimana rumusnya? Nah, di sini S sama dengan W per F. Oke, mantap. Oke, udah di sini aja tulisnya ya. S sama dengan W per F. Sama dengan kita tulis langsung. W-nya berapa tadi? W-nya ini, W-nya 50. W-nya 50 per F-nya berapa F-nya? F-nya nih, F-nya 5. F-nya 5. Oke ya. F-nya 5. Siap, di sini tinggal dibagi. 50 dibagi 5 berapa? Iya, benar. 10. Mantap. Nah, tapi satuannya jangan lupa ya ditulis juga. Tadi kan yang ditanya S. Nah, berarti satuannya itu meter. Siap, mantap. 50 meter. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja ya. Kita lanjut sekarang ke energi. Oke, sekarang kita bakal membahas tentang energi. Nah, energi itu banyak macamnya, tapi sekarang kita yang akan kita bahas itu energi potensial dan energi kinetik. Pertama itu ada energi potensial. Nah, energi potensial ini energi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau ketinggian suatu benda. Nah, nih, saya kasihkan rumus energi potensial yaitu EP sama dengan mgh. Bisa kita buat rumus segitiganya juga. Di atas itu ada EP dan di bawah ada 3, itu M, G, dan H. Oke, kita buat keterangannya. Keterangan di mana? EP di sini sama dengan artinya energi potensial. Energi potensial. Energi potensial satuannya apa? Joule. Oke, lalu ada M sama di sini juga termasuk massa jenis, satuannya itu kilogram. Di sini kilogram, lalu ada G, gravitasi bumi ya, gravitasi bumi. Nah, satuannya apa? Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Nah, kalau untuk khusus gravitasi bumi ini biasanya kalau nggak ditulis di soal, gravitasi bumi ini memiliki ketetapan yang bernilai 10 meter per sekon. Nah, jadi kalau nggak ditulis nih di soal gravitasinya berapa, kamu langsung aja tulis 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ada H. Nah, H di sini itu sama dengan ketinggian. Ketinggian satuannya apa? Meter. Oke. Nah, ini dia. Untuk lebih jelasnya lagi kita coba contoh soal. Bentar, kita batasin dulu ya. Kita batasin di sini. Kita buat kecil aja ya biar kebagian. Contoh soal di sini misalkan di sini ada sebuah pohon. Misalkan di sini ada sebuah pohon. Sini pohon apa? Pohon kelapa deh misalnya ya. Ini ada kelapanya. Ini pohon kelapa. Nah, ada kelapa yang jatuh. Kelapa nih jatuh. Jatuh ke tanah. Oke. Ketinggian dari pohon kelapa ke tanah ini, ketinggiannya hanya ini sama dengan misalnya 5 meter. 5 meter. Oke. Lalu kelapa ini memiliki massa nih, ini kelapanya nih, dia memiliki massa bendanya berapa? Misalnya 5 juga, 5 kg. Oke, sini 5 kg. Yang ditanya berapakah energi potensialnya? Yang ditanya energi potensialnya berapa? Oke,
kita buat dulu yang diketahui dulu ya. Diketahui tadi hanya sama dengan itu ketinggiannya sama dengan 5 meter. Sama dengan 5 meter. Lalu ada masanya 5 kg. Massa bendanya 5 kg. Nah, lalu kan di sini di soal ini enggak ditulis nih gravitasinya berapa sesuai ketentuan yang tadi. Berapa gravitasinya? Nah, ini gravitasinya kalau nggak ditulis di soal jadi bernilai 10 meter per second kuadrat. Tulis di sini gravitasi warna kuning deh. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, mantap. Yang ditanya berapakah EP berapa? Oke, EP nya energi potensial sama dengan berapa? Langsung aja kita jawab di sini. EP rumusnya apa? Energi potensial. Kalau yang ditanya energi potensial berarti rumusnya EP sama dengan M dikali G dikali H, berarti massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita tulis EP sama dengan M dikali G dikali H. Oke, kita tulis di sini sama M nya berapa? M nya 5 kg nih M. Lalu G nya berapa? G nya 10 kali 10, lalu H ini 5 meter. Oke, sekarang kita hitung deh. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, 50 dikali 5. 50 dikali 5 berapa? Apa yo? 250. Oke, kita jangan lupa tulis satuan dari energi potensial yaitu joule. Ini 250 joule. Ini jawabannya. Oke, langsung saja kita masuk sekarang ke energi mekanik. Nah, di sini ya, mudah-mudahan cukup. Maksudnya energi kinetik. Di sini ada energi kinetik. Nah, energi kinetik rumusnya apa? Tunggu dulu deh. Energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan suatu benda yang bergerak. Nah, di sini rumusnya energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ini dia rumusnya. Kita tuliskan keterangannya. Keterangan EK di sini sama dengan energi kinetik, satuannya sama joule, lalu ada massa M, massa kilogram. Nah, V di sini merupakan kecepatan kuadrat ya. Nanti jangan lupa ditulis tuh kuadratnya. Ini kecepatan satuannya meter per second. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih cepat ya. Di sini deh. Misalkan ada sebuah mobil yang melaju. Saya buat dulu mobilnya ya. Oke. Ada sebuah mobil nih melaju. Belum ada bannya, tunggu. Oke. Ada sebuah mobil melaju. Nah, melaju dengan kecepatan. Berapa kecepatannya? V-nya sama dengan misalkan 2 meter per second. Oke. Lalu mobil ini memiliki massa. Nah, berapa massanya? Massa mobil ini massanya sama dengan 10 kg misalnya. Oke. Udah di sini ditanya berapa energi kinetik ini yang dimiliki mobil ini berapa? Oke, kita langsung jawab yang diketahui ada apa yang diketahui? V itu kecepatan, V-nya sama dengan 2 meter per second. Lalu ada M ini massanya berapa? 10 kg. Oke, yang ditanya EK energi kinetiknya berapa? Oke, tinggal jawab pakai rumus yang di atas ini. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke, kita jawab di sini. EK sama dengan, kita ubah dulu deh warnanya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, jangan lupa nanti kuadratnya ya. Sama dengan, ikutin rumusnya, setengah dikali M itu massa. Setengah dikali massanya berapa? Massanya di soal ini
10 kg. Ini misalnya 10 dikali sama V nya berapa nih, V nya 2 meter per second kuadrat. Enggak ada kuadrat, 2 meter per second berarti 2. Oke deh, sekarang tinggal dihitung. Kalau bingung hitungnya gimana, tulis dulu aja. Iya lupa, ini ada kuadratnya, jangan lupa kuadratnya. Berarti kita hitung yang ada kuadratnya duluan. Ikutin 2 pangkat 2, maksudnya pangkat 2 itu 2 dikali 2. Nah kalau misalnya pangkatnya 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau misalnya pangkatnya 4 ya udah 4 kali. Nah itu gitu-gitu aja terus. Oke, ini kan 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, mantap. Nah, kita tinggal hitung deh. Setengah 10 kali 4 berapa? 40. Nah, cara ngitungnya gimana sekarang? Gini aja, simple. 1 dikali sama 4 berapa? Sama dengan tetepan 40. Nah, sama dengan 40 per 2. 40 dibagi 2 sama dengan berapa? Yo, iya benar 20. Ini jawabannya. Jangan lupa satuannya. Eka, satuannya apa? Joule. Mantap. Mana? Oke, sini. Joule. Nah, oke, mudah kan? Udah, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanyain. Oke, itu tadi semua pembahasan kita mengenai usaha dan energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja gaskan, nggak pakai lama, nggak pakai takut, nggak pakai malu, nggak pakai saus, nggak pakai sambal, nggak pakai micin, nggak main FF, nggak ada pintunya. Oke, sip.